Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita praktikum dalam kimia tanah. Dan pada praktikum ini kita praktikum sifat kimia karbon. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengenal sifat-sifat gugus fungsional, kemudian yang kedua mengetahui sifat-sifat kimia karbohidrat, protein, dan lemak. Yang mendasari praktikum ini bahwa senyawa karbon ini banyak kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Senyawa karbon ini merupakan senyawa yang mempunyai unsur hidrogen dan karbon, sehingga dikelompokkan dalam kimia organik. Yang termasuk dalam senyawa karbon diantaranya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak ini mempunyai gugus fungsional sendiri-sendiri, di mana gugus fungsional tersebut akan sangat menentukan sifat kimia dari suatu senyawa tersebut. Untuk karbohidrat mempunyai gugus fungsional aldehid dan keton. Jadi nanti ada karbohidrat yang dalam bentuk aldehid, senyawa aldehid, ada karbohidrat yang dalam bentuk senyawa keton. Di mana gugus fungsional aldehid ini nanti tidak akan bisa mereduksi, sedangkan gugus fungsional keton ini tidak bisa mereduksi. Nanti kita buktikan dalam praktikum hari ini. Sedangkan senyawa protein mempunyai gugus fungsional amino dan asam karboksilat, ya. Kemudian sifat dari senyawa protein ini mudah terregulasi oleh panas, asam, dan basa. Nanti kita akan melihat. Sedangkan lemak ini merupakan senyawa trigliserida, ya. Dan asam lemak nanti dibedakan berdasarkan susunan asam lemaknya, trigliserida, antara gliserol, dan asam lemak. Di antara asam lemaknya itu nanti ada yang jenuh apabila tidak mempunyai ikatan rangkap, sedangkan apabila tidak jenuh berarti dia mempunyai ikatan rangkap. Pada praktikum ini kita akan membuktikan hal tersebut di atas. Bahan dan alat yang kita gunakan adalah aseton, formaldehid, benzen, etanol, metanol, butanol, propanol. Kemudian glukosa, fruktosa, maltosa, amilum, ini jenis karbohidrat. Kemudian alkohol 95%, HCl pekat, NaOH pekat, dan CuSO4. Kemudian minyak, berbagai jenis minyak hewani, minyak ikan, minyak jagung, ya, minyak kedelai, minyak sawit, dan minyak jarak, ya. Alat yang digunakan di sini adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, beker gelas, penangas air, bunsen, pipet SS, dan nanti kamera Anda untuk memfoto, ya, hasil dari praktek. Nah, ini prosedur kerja. Yang pertama kita akan melihat kepolaran dari gugus fungsional. Jadi di sini utamanya gugus fungsional berdasarkan polaritasnya ini akan dibedakan dari antar gugus fungsional satu dengan yang lainnya. Prosedur kerjanya adalah siapkan 5 tabung reaksi. Jadi
kelihatan 5 tabung reaksi, kemudian ada 2 kali nanti berarti Anda siapkan 10 tabung reaksi. Jadi ini untuk melihat polaritas itu bisa dilihat berdasarkan kelarutannya ke dalam larutan polar dan larutan non polar. Di sini nanti kita larutkan pada air dan kita larutkan pada minyak. Jadi masing-masing tabung, 5 tabung, ya, 5 tabung, Anda masukkan 2 ml aseton, kemudian 2 ml formaldehid, kemudian 2 ml bensin, 2 ml glukosa, dan 2 ml etanol. Masing-masing ada gugus fungsional aldehid, ada gugus fungsional hidroksil. Kemudian setelah itu Anda larutkan atau Anda tambahkan 2 ml air pada tabung yang pertama. Jadi pada kelima tabung pertama Anda masukkan air 2 ml, kemudian Anda kocok. Kalau punya pengaduk bisa digunakan. Kalau enggak ya dikocok menggunakan tangan. Setelah itu Anda amati kelarutannya. Anda buat ranking. Amati misalnya sangat larut, ya. Kemudian larut, agak larut, kurang larut, tidak larut gitu ya. Jadi Anda buat ranking. Kemudian ambil fotonya, Anda gambar fotonya. Itu untuk yang dilarutkan dalam pelarut polar. Sedangkan selanjutnya kita masukkan 5 tabung yang lainnya sama-sama, yaitu aseton, formaldehid, bensin, glukosa, dan etanol. Itu kita masukkan 2 ml minyak. Setelah itu Anda kocok sama dengan menggunakan air tadi. Kemudian Anda ranking kelarutan. Jangan lupa diambil fotonya. Yang pertama, kemudian yang kedua kita melihat polaritas gugus fungsional hidroksil. Ini kita melihat dari senyawa alkohol masing-masing. Ya. Anda ambil 5 tabung reaksi, isinya metanol, etanol, butanol, propanol, dan aseton. Ini semua termasuk senyawa alkohol. Yang membedakan adalah gugus air alkilnya ya. Masing-masing 2 ml pada 10 tabung. Ya. Tabung yang pertama, 5 tabung yang pertama Anda larutkan, Anda tambahkan air 2 ml, kemudian Anda kocok sama seperti pada yang bagian pertama. Kemudian Anda buat ranking. Kemudian ambil gambarnya di foto. Sedangkan 5 tabung yang berikutnya Anda tambahkan minyak 2 ml. Kemudian Anda kocok. Kemudian Anda amati ranking kelarutannya. Jadi ambil gambar. Kemudian yang ketiga, kita melihat daya reduksi karbohidrat. Tadi saya katakan karbohidrat ini mempunyai 2 gugus fungsional, ya, gugus aldehid dan gugus keton yang berbeda. Jadi karbohidrat dibedakan, ada yang bersifat gugus aldehida atau ketosa. Nah ini ada glukosa, maltosa, fruktosa, dan larutan amilo. Semuanya adalah jenis karbohidrat. Ya. Nah, kemudian ini kita akan melihat daya reduksinya. Senyawa aldehid itu akan tereduksi, sedangkan senyawa keton tidak tereduksi. Ini adalah kuncinya.
Kemudian masing-masing ambil 2 ml di dalam tabung reaksi. Selanjutnya Anda tambahkan larutan Vehling 1 ml. Tambahkan larutan Vehling 1 ml. Kemudian dengan menggunakan penangas air, Anda panaskan, atau mungkin Anda pakai Bunsen ditaruh di atas api gitu. Anda panaskan. Sebelumnya Anda catat dulu warnanya. Waktu dikasih Vehling warnanya apa. Kemudian setelah dipanaskan, Anda catat warnanya. Karbohidrat yang tereduksi akan memberikan warna yang berbeda dari warna sebelum pemanasan. Jadi kalau ada perbedaan berarti dia bersifat merupakan senyawa aldehida. Ini dia tereduksi. Kemudian yang keempat adalah kita akan mengetahui sifat protein. Protein mempunyai gugus fungsional gugus amino dan gugus karboksilat. Ya, sehingga mempunyai switcher ion, kutub ya, positif negatif. Nah, di sini protein ini akan bisa dirusak muatannya, gugusan muatan amino dan karboksilatnya akan bisa dirusak dengan berbagai cara. Yang pertama bisa menggunakan pemanasan, yang kedua dengan alkohol, yang ketiga dengan NaOH, kemudian asam. Ya. Nah, ini kita buktikan di sini. Jadi nanti ada 5 tabung. 5 tabung Anda teteskan atau masukkan 2 ml larutan albumin. Larutan albumin itu adalah larutan protein. Albumin itu adalah protein yang ada dalam putih telur. Kemudian masing-masing tabung reaksi Anda perlakukan beda. Yang pertama Anda perlakukan dengan pemanasan. Kemudian yang kedua, tabung yang kedua Anda tambahkan 1 ml alkohol 95%. Kemudian yang ketiga Anda tambahkan 5 tetes NaOH pekat, larutan basa pekat. Kemudian yang keempat Anda tetesi dengan 5 tetes larutan asam pekat, HCl pekat. Ini yang kelima juga menggunakan enzim ya, kalau ada, nanti kalau tidak nggak usah. Selanjutnya Anda amati. Sebelumnya tentunya Anda catat warnanya sebelum ditetesi dan sesudah ditetesi. Lakukan perubahan, catat perubahannya, kemudian Anda foto. Jadi semua nanti Anda foto. Jadi ada dokumentasinya. Kemudian yang kelima, untuk melihat kejenuhan minyak atau lemak. Minyak atau lemak merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari senyawa trigliserida. Ada gliserol dengan 3 jenis asam lemak, dan yang membedakan lemak satu dengan lemak yang lainnya adalah asam lemaknya, di mana asam lemak ini terdiri dari gugus R ya, alkil. Ada yang mempunyai ikatan rangkap, ada yang tidak mempunyai ikatan rangkap. Itu yang membedakan ya, kejenuhan minyak atau lemak. Kita melihat di sini apakah minyak tersebut mempunyai ikatan rangkap atau tidak ya. Jadi kita siapkan 5 atau 6 tabung ya, 6 tabung reaksi. Masing-masing Anda
Anda masukkan 2 ml berbagai jenis minyak, ya, atau lemak. Minyak nabati, bisa minyak hewani. Ya. Nah, minyak nabati itu bisa butter, ya, butter itu minyak nabati. Kemudian kalau nanti butternya masih beku, Anda panaskan dulu biar cair. Kemudian minyak ikan, ya, itu minyak hewani. Sedangkan minyak nabati bisa minyak kelapa sawit, ya, minyak goreng seperti biasa itu. Kemudian minyak zaitun atau olive oil, kemudian minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak jarak. Kemudian setelah Anda masukkan sampelnya, kemudian Anda tambahkan dengan larutan petroleum ether atau bensin. Ini termasuk bensin atau petroleum ether merupakan larut organik. Kemudian Anda catat warnanya. Catat dulu warnanya. Setelah itu Anda tetesi dengan air bromida, ya, larutan bromida. Anda tetesi pada tetesan itu Anda hitung tetesannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai terjadi perubahan warna. Kemudian catat, ya, warnanya apa, kemudian berapa jumlah tetesannya. Semakin banyak jumlah tetesan yang digunakan, itu menunjukkan bahwa lemak tersebut semakin tidak jenuh.
Ini adalah pengamatan nanti ya, lembar pengamatan. Ini kepolaran, kemudian reduksi karbohidrat, kemudian koagulasi protein dan kejenuhan minyak. Anda catat nanti hasil-hasil Anda di lembar pengamatan. Selanjutnya nanti Anda lakukan buat laporan. Ya. Jadi laporan formatnya meliputi judul praktikum, tujuan praktikum, data pengamatan dan perhitungan jika ada. Kemudian pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka dan jawaban pertanyaan apabila ada pertanyaan. Laporan ini dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum. Biasanya digunakan sebagai tiket untuk masuk praktikum berikutnya. Karena ini Anda daring, luring ya, mewakili teman-temannya yang daring, nanti Anda membuat praktikum laporannya bersama dengan teman-teman Anda yang tidak ikut praktikum luring. Saya kira itu pada praktikum kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita praktikum lakukan uji coba ya. Saya tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.